Yang kedua saya lihat dari motifnya. Jadi orang-orang ini kalau mereka itu kritikus ya, kalau saya lihat itu bukan. Mereka ini bukan lagi kritikus. Karena kalau kritikus itu berarti motifnya itu adalah perbaikan. Kalau kita lihat dari motif, dari niat gitu, mereka ini orang yang ingin mengambil alih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Kenapa mereka nggak bikin partai? Kenapa mereka nggak menunggu pemilu dan macam-macam? Nah, karena mereka sendiri sebenarnya. Mereka sendiri yang ingin berkuasa tidak dengan cara-cara yang demokratis. Nah, ini menyedihkan untuk orang-orang yang justru di saat ini diberi keleluasaan, ruang untuk menyampaikan kritik sebesar-besarnya. Baru di zaman Pak Prabowo loh sebenarnya. Baru di zaman Pak Prabowo ada kebebasan luar biasa untuk menyampaikan kritik terus menerus dan tidak ada persekusi apapun. Media dibiarkan bebas, sosial media dibiarkan bebas dan macam-macam. Jadi ini ruang yang sangat bebas sebenarnya Indonesia ini. Jadi ini orang tidak pandai bersyukur, tidak tahu justru di zaman sekarang justru itulah kebebasan itu diberikan. Apalagi kalau kritik itu disertai dengan data-data, itu justru sangat dihargai. Pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah kemudian dibolehkan cara-cara non-pemilu untuk mengganti kekuasaan? Ya, dibolehkan. Dibolehkan nggak? Dalam sejarah Indonesia itu terjadi beberapa kali seperti yang mereka kutip. Tahun 45, saat itu kita tidak pakai pemilu, kita deklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita sendiri untuk lepas dari penjajahan. Dan itu tidak pakai pemilu. 66 juga sama, pakai gerakan massa 98 juga sama. Dibenarkan nggak cara-cara ekstra konstitusional itu? Dibenarkan. Pada saat terjadi krisis kepercayaan. Jadi sistem politik yang menopang kekuasaan tadi sudah tidak dipercaya lagi. Karena itu dibenarkan cara-cara ekstra konstitusional dengan apa? Dengan masa aksi tadi, dengan demonstrasi besar-besaran tadi. Seperti yang mungkin sekarang terjadi di Amerika ya. Di Amerika itu sudah cara-cara ekstra konstitusional. Masa besar-besaran itu pun mereka tetap menunggu proses konstitusionalnya, yaitu nanti melalui pemilu mungkin akan berdampak kepada penurunan dukungan terhadap Trump, lalu Trump akan di-impeach. Itu begitu caranya, prosedurnya, tidak dengan cara anarkis. Jadi yang dibenarkan itu adalah cara ekstra konstitusional, bukan cara inkonstitusional. Jadi cara anti demokrasi itu tidak dibenarkan. Apalagi kalau tujuannya untuk bikin rusuh, untuk bikin kekacauan. Kalau itu merugikan semua pihak. Nah kalau itu berarti makar sebenarnya. Jadi pergantian kekuasaan dengan kekerasan, dengan tidak mempertimbangkan keselamatan bagi masyarakat, keselamatan bagi rakyat banyak. Nah ini adalah perilaku yang sangat buruk. Perilaku yang harus kita kecam bersama-sama. Saya kira itu.